Shalom bagi jemaat di Emanudi. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat sekali lagi berkumpul bagi sesi kebaktian mingguan kita secara online. Jadi untuk minggu ini kita akan adakan perjamuan suci. Jadi diminta jemaat untuk bersiap sedia bagi sesi perjamuan suci tersebut. Jadi sebelum kita bagi mengangkatkan pujian dan penyembahan kita, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita berdoa bagi sesi kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, telah memberikan kami hari ini, hari yang baru, nafas yang baru, serta kekuatan, kesehatan yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia dan telah memberikan kami hari ini Tuhan dapat berkumpul bersama-sama jemaat di Emanudi Tuhan. Walaupun secara maya Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu selalu ada. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau terus berkati Bapa di surga, berikan mereka sukacita daripada Engkau Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pada saat kami mengangkatkan pujian, dan biarlah pada saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan mendapat satu kepuasan itu Tuhan yang kami dahagakan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang berada di atas segala pujian, dan biarlah Engkau yang berfirman ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati kebaktian ini Tuhan, dan biarlah segala pujian, hormat dan syukur serta kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami memulakan kebaktian kami. Amin. Haleluya. Jadi sebelum kita angkatkan pujian kita, saya ingin mengongsikan satu firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 33 ayat 1 sehingga 4. Mazmur 33 ayat 1 sehingga 4. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Haleluya. Mari kita mengangkatkan pujian kita yang pertama, yaitu sukacita ada di rumah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan, kita puji Dia. Haleluya. Sukacita, sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Sukacita, sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, dugaan yang melanda, angin ribut dan badai, setia mengharungi menanggung tabur, bahwa Yesus telah ikut kebenaran selamanya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Benar, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita seterusnya. Kita klaim ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita naikkan nama Tuhan pada hari ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu pertamakanku, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu bersamakanku, yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus kita. Amin. Haleluya. Baiklah, jemaat Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan penyembahan kita. Mari kita bertenang di hadapan Tuhan. Kita renungkan kasih Tuhan kepada kita.
Terima kasih Yesus. Kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Ku balas Tuhan? Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari kita angkatkan penyembahan kita. Kita angkatkan Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan Ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ku bersyukur padamu
Dengan apa akan kami balas Tuhan? Segala perbuatan-Mu Tuhan, segala kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami Tuhan, mengasihi kami Tuhan lebih daripada kelemahan kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan yang kami dapat angkatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawakan segala doa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, Bapa dengarlah semua hati mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang dalam kedukaan Engkau berikan penghiburan. Karena hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Ini kami Tuhan, kami angkatkan pujian, penyembahan serta doa kami bagi Engkau, hanya Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi. Semoga kita semua sehat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Pada pagi ini saya akan membawa kita melihat satu lagi bagian firman Tuhan yang sangat menarik, tegas, dan perlu kita hayati dengan baik di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengenai kesetiaan. Tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan pada pagi ini yaitu setia sampai mati. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tulisan tebal di atas bagian ini yaitu kepada jemaat di Smyrna. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita. Firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua." Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Raja Salomo berkata, "Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?" Amsal 20 ayat yang ke-6. Nah, ungkapan Raja Salomo ini bermaksud bahwa banyak orang yang menganggap dirinya baik, tetapi orang yang setia itu sedikit dan sulit untuk ditemukan. Ini menunjukkan bahwa orang yang setia itu lebih baik daripada orang yang baik hati tetapi tidak setia. Karena orang yang setia pasti baik hati, tetapi orang yang baik hati belum tentu setia. Tuhan sangat menyanjung tinggi orang yang setia di dalam kehidupannya. Kesetiaan juga adalah salah satu daripada buah Roh Kudus yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, panggilan orang Kristen itu bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk setia kepadanya. Kesetiaan kita kepada Yesus menentukan apa yang kita akan terima daripadanya. Oleh karena itu, marilah kita setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Iman seseorang kepada Tuhan dapat dikenal melalui kesetiaannya melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupannya.
Kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia merupakan firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Smyrna adalah sebuah kota yang dibangun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi oleh orang Yunani. Nah, sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh orang-orang Lydia, tetapi dibangun kembali oleh seorang jenderal Yunani lagi yang bernama Lysimachus. Di kota Smyrna terdapat orang-orang percaya sehingga disebut sebagai jemaat Smyrna. Smyrna juga merupakan salah satu daripada ketujuh jemaat yang disebut dalam kitab Wahyu. Jemaat Smyrna adalah sebuah jemaat yang susah, miskin, namun disebut kaya oleh Tuhan Yesus karena jemaat ini setia kepadanya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata ke jemaat Smyrna, jika mereka setia kepadanya sampai mati, dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada mereka. Pada waktu ini, orang percaya yang ada di Smyrna hidup dalam kesusahan, kemiskinan, serta hidup dalam penderitaan. Mereka ditindas dan dianiaya oleh penguasa Roma. Walaupun mereka menderita, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 9e yang kita telah baca tadi, Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu segala keadaan mereka, yaitu kelemahan dan kekuatan jemaat ini di hadapannya. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, di kota Smyrna, sama seperti di beberapa kota Yunani yang lain, selalu diadakan pertandingan olahraga. Mereka yang menang akan mendapat mahkota sebagai hadiah kemenangan mereka. Dan ini adalah hadiah yang fana ataupun sementara. Tetapi dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa siapa yang menang atau setia sampai mati karena imannya kepada Tuhan Yesus akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal sebagai tanda penghargaan daripada Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Ayat ini menunjukkan bahwa ada orang percaya yang tidak dapat bertahan dalam pencobaan, dan ada juga yang tetap bertahan dan tetap setia mengasihi Allah, dan merekalah yang akan menerima mahkota kehidupan daripada Allah. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi jemaat yang setia dan tetap bertahan dalam pencobaan, karena kita juga akan mendapat mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Nah, walaupun jemaat Smyrna menderita, mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka, mereka tetap bertahan. Mereka tetap setia kepada Tuhan karena mereka percaya kepada janji Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 hingga 8, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan bagi semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ayat ini merupakan teriakan kegembiraan Rasul Paulus atas kemenangannya yang telah dicapainya, yaitu dia sudah sampai kepada garis akhir dengan baik dalam pertandingan iman. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ini juga harus menjadi slogan kita di akhir hidup kita, yaitu harus setia mengasihi Tuhan sampai garis akhir. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Ayub juga berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pasal 2 ayat 10b. Ayat ini mengungkapkan kesetiaan Ayub kepada Tuhan walaupun dia menghadapi pencobaan yang sangat berat di dalam kehidupannya, namun dia tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Waktu kita melalui berbagai pencobaan dan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, tetaplah setia kepada Yesus Kristus.
Nah, orang yang tetap setia memelihara imannya sampai akhir kepada Tuhan Yesus pasti akan mendapat mahkota kehidupannya daripada Tuhan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada firman Tuhan ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang menjadi pengajaran di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan daripada jemaat Smyrna ini. Yang pertama, mereka tetap setia memelihara iman mereka kepada Tuhan walaupun mereka mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, mereka menganggap semua penderitaan yang mereka alami adalah satu ujian bagi iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa Tuhan setia kepada janjinya dan akan menyediakan mahkota kehidupan yang kekal bagi mereka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ketiga hal inilah yang membuat mereka terdorong untuk tetap setia kepada Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimanakah dengan saya dan saudara? Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan ini pada pagi ini, saya akan menceritakan sebuah kisah benar di sebalik sebuah nyanyian lama yang sangat terkenal, yaitu mengikut Yesus keputusanku, ku tak undur, ku tak undur. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sekitar tahun 1800 di India, yaitu di daerah bahagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Misionaris dari Britain pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana yang diutus oleh Dr. Perangga Malam Job, seorang misionaris India. Orang-orang dari Britain tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif yang ada di situ. Daerah Assam bukanlah sebuah tempat yang mudah bagi Injil untuk masuk, apalagi diterima. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, penduduk di tempat ini terdiri daripada beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu memakan daging manusia ataupun memakan sesama manusia. Selain itu juga, tantangan yang besar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing di tempat mereka. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi yang mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka paparkan di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cekap dan mampu melindungi keluarganya sendiri dan mungkin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu mereka juga diberi julukan suku pemenggal kepala. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dalam kebengisan dan kekejaman suku ini, hadirlah para misionaris dari Britain untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Mereka sangat dibenci oleh orang-orang Assam. Akan tetapi terjadi hal yang sangat luar biasa atau di luar dugaan di antara suku ini, yaitu Injil mulai bertumbuh di Assam. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berkesan. Ada satu keluarga yang terdiri daripada suami, istri, dan 2 orang anak. Mereka dari suku ini sendiri, mereka memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama ini memberi respon terhadap Injil, sehingga Injil itu berkesan pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya. Mendengar kabar ini, ketua suku atau kaum suku ini menjadi marah dan memerintahkan supaya semua penduduk berkumpul. Lalu kemudian dia memanggil keluarga itu untuk diadili dan menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat yang ramai itu. Ketua keluarga ini bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Mereka pun diadili oleh ketua suku itu. Ketua suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Tiba-tiba dia menyebut kalimat lagu yang diciptakannya ketika dia pertama kali mengenal Yesus, dan dia berkata, "Mengikut Yesus
keputusanku, ku tak undur, ku tak undur. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Inilah ungkapan daripada Nok Seng. Mendengar kata-kata Nok Seng itu, ketua suku itu marah, lalu dia memerintahkan kepada anak-anak buahnya untuk merenjam anak Nok Seng dengan tombak. Lalu mereka pun bertindak untuk merenjam kedua anaknya. Mereka pun mati di depan mata Nok Seng dan istrinya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, begitu menyedihkan. Tidak sampai di situ, ketua suku kembali berteriak dan berkata kepada Nok Seng, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu, bukan hanya anakmu saja yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi Nok Seng tidak menyerah, tetapi dia mengucapkan kalimat lagi. Dia berkata, tetap ku ikut, walau sendiri ku tak undur, ku tak undur. Inilah ungkapan yang keluar daripada mulut Nok Seng. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mendengar kata-kata Nok Seng itu, ketua suku itu bertambah marah dan memerintahkan supaya istri Nok Seng dibunuh. Mereka pun merenjam istri Nok Seng dengan tombak, lalu istrinya pun mati di depan matanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tinggallah Nok Seng seorang diri. Maka ketua suku itu berkata kepada Nok Seng, saya akan memberi kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau meninggalkan imanmu, maka kamu akan hidup. Tetapi dengan tenang Nok Seng berkata lagi, salib di muka, dunia di belakang, ku tak undur, ku tak undur. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Inilah ungkapan Nok Seng di hadapan kepala suku ini, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang banyak menyaksikan pengadilan itu. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ternyata inilah ucapan yang terakhir yang keluar daripada mulut Nok Seng. Ketua suku itu sangat marah, kemudian dia sendiri mengangkat tombaknya, lalu merenjam Nok Seng dengan tombaknya. Nok Seng pun mati. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, inilah peristiwa yang dihadapi oleh keluarga Nok Seng karena mereka mempertahankan iman, mereka tetap setia mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, selepas kematian Nok Seng dan keluarganya membawa-bawa perubahan yang sangat besar dan sangat menakjubkan di daerah Assam, dan Injil semakin pesat berkembang. Beberapa waktu kemudian, pikiran ketua suku itu terganggu dan tercetuslah ingin tahu dalam hatinya, mengapa ada orang yang begitu kuat kepercayaannya dan imannya kepada pribadi yang bernama Yesus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan luar biasa yang mempengaruhinya. Ini timbul di dalam hati dan kepala suku ini. Mulai dari rasa ingin tahu ini membawa ketua suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Yesus ketika dia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah dibunuhnya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul. Kembali sama seperti waktu dia memanggil mereka semasa keluarga Nok Seng diadili dan dibunuh. Tetapi dalam perhimpunan itu dia menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan seluruh rakyatnya dia berkata, saya mau mengikuti Yesus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, penyataan yang sangat luar biasa. Perbuatan ketua suku ini mendorong semua rakyatnya untuk percaya dan mengikuti Yesus di dalam kehidupan mereka. Mulai saat itu kekristenan berkembang dengan pesat di daerah itu. Hari ini Meghalaya adalah negara yang tersubur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negeri bahagian India dengan majoriti Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Apa yang dapat kita pelajari daripada kisah ini? Ialah bahwa iman yang benar dan kesetiaan yang sungguh kepada Yesus membawa perubahan yang besar. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Kristus membuat seorang itu tidak akan undur daripada kepercayaannya walaupun menghadapi tantangan yang berat daripada dunia ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, iman yang benar dapat mengubah keadaan daripada yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Ini menunjukkan bahwa iman dan kesetiaan yang benar kepada Yesus Kristus dapat mengubah dan mengalahkan dunia ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Yesus bukanlah satu hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman, pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Tantangan dalam setiap zaman boleh saja berubah, boleh saja berbeza, tetapi prinsipnya adalah tetap kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Dengan kata lain, kita tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Kiranya kita semua dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga Dia mendapat kita setia sampai akhirnya di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, daripada kata-kata yang diucapkan oleh Nok Seng dalam pengadilannya dikubah menjadi sebuah nyanyian yang sangat indah oleh seorang misionaris India yang bernama Sandhu Sundar Singh. Kemudian lagu ini disusun oleh seorang komposer Amerika yang bernama William Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham dalam KKR-nya di seluruh dunia. Sampai pada hari ini nyanyian ini sangat terkenal, dinyanyikan oleh orang-orang Kristen terutama ketika menghadapi tantangan daripada dunia ini. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan ini pada pagi hari ini, mari kita dengar dengan baik-baik, beri perhatian terhadap firman Tuhan ini. Mengikuti Yesus bukanlah satu hal yang mudah atau senang, tetapi penuh dengan tantangan dan risiko yang harus kita tanggung. Tuhan Yesus, para muridnya, jemaat Smyrna, serta Nok Seng dan keluarganya telah melalui semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang tetap setia memelihara iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Mereka bukan hanya dipuji oleh Tuhan, tetapi mereka juga akan menerima mahkota kehidupan yang abadi yang telah dijanjikan Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Karena itu, marilah kita mengiringi Yesus dengan setia sampai akhir hidup kita, atau setia sampai mati. Haleluya, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memberi dorongan bagi kita untuk terus setia kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah kita tetap setia mengasihi Dia. Karena orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya sangat berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya berharga, dan Tuhan Yesus akan mengaruniakan mahkota kehidupan yang kekal baginya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, untuk menutup firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita merenungkan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab saya percaya hari-hari yang akan datang, hari-hari yang ke depan, kita akan menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini akan memberi dorongan, kekuatan, persiapan bagi kita untuk menghadapi semua tantangan yang ada di dalam dunia ini. Dan orang yang setia sampai mati akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah pun mendengar kebenaran firman-Mu, yaitu tentang kesetiaan. Kami tahu ketika kami hidup di dalam dunia ini dan percaya kepadamu, kami menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ini, baik dari luar dan dari dalam. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami. Engkau memberi kekuatan yang luar biasa bagi kami untuk terus hidup setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami tetap bersedia menghadapi tantangan-tantangan iman yang akan datang di hadapan hidup kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kuatkan kami semua. Biarlah kami semua berpegang teguh kepada firman Tuhan ini, berpegang teguh kepada janji Tuhan, sama seperti jemaat Smyrna, supaya
kami juga menjadi jemaat yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa jika selama ini kesetiaan kami semakin hari semakin kendur oleh karena berbagai penderitaan, tantangan yang ada di dalam dunia ini. Ingatkan kami kembali, bahwa kami mengerti kembali akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami belajar. Diperingatkan kembali, supaya kami membuat komitmen yang baru kepada Tuhan, yaitu untuk setia kembali kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami tidak akan percuma mengikuti Engkau. Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan bagi semua orang yang setia kepadamu. Dan biarlah semuanya ini menjadi tekad kami, komitmen kami untuk setia kepadamu. Karena Engkau telah menyediakan upah bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang berada di hospital, di rumah mereka, maupun di berbagai tempat. Tuhan, tolong mereka, lawatilah mereka, dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Sebab kami percaya akan janji-Mu, orang yang percaya kepada Tuhan akan disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga orang-orang yang tertekan oleh karena berbagai penderitaan, masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan, dan supaya kami tetap tabah hidup di dalam dunia ini, sentiasa memandang kepada Engkau, supaya kami tidak akan meninggalkan iman kami, dan supaya kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan kami terus berdoa untuk perjalanan hidup kami ke depan. Kami lihat bahwa dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Baik dari segi ekonomi, keadaan politik, peperangan terjadi dalam dunia ini di berbagai tempat. Musibah terjadi di berbagai tempat. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu. Kami percaya, yakin akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Berkati kami supaya kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, mengucapkan syukur kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan akan membuat kami tetap setia mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dan tuntun kami pada hari-hari yang akan datang. Dan biarlah nama Tuhan sentiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami semua. Dan kami akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan pengucapan syukur kami kepadamu pada pagi ini. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Kiranya kita semua mendapat berkat daripada firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, dan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Amin. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, seperti mana yang telah diprogramkan di dalam gereja kita, bahwa gereja kita akan mengadakan upacara perjamuan suci tiap-tiap sekali sebulan. Nah, masa yang telah ditetapkan oleh majelis gereja kita ialah setiap awal bulan. Nah, saya percaya bahwa upacara perjamuan suci yang kita akan adakan pada pagi ini sudah dimaklumkan kepada kita semua lebih awal. Nah, dengan itu juga saya percaya bahwa kita semua telah mendoakan perkara ini masing-masing dimanapun tempat kita berada, dan dengan itu harapan saya kita pun sudah bersedia. Nah, baiklah, kita akan mulakan acara kita pada pagi ini, dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau sentiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu berkat-Mu sentiasa menyertai kami. Dan kami hidup pada hari ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan meskipun kami berada dalam keadaan yang sulit pada waktu ini, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Itulah yang menghiburkan kami selalu. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus memuliakan nama-Mu. Kami akan terus meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengadakan acara perjamuan suci pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau Tuhan akan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan biarlah melalui perjamuan suci ini, nama Tuhan terus dimuliakan di tengah-tengah kami orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam acara ini. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya ada roh-roh jahat, kuasa iblis setan ingin mengganggu kami tolak dan ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami dan melindungi kami supaya acara perjamuan suci kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, perjamuan suci mempunyai nama-nama tertentu, dan pada pagi hari ini saya akan memberitahu jenis-jenis nama perjamuan suci ini. Yang pertama, ia disebut perjamuan suci, dan yang kedua, ia juga disebut sebagai perjamuan kudus, dan yang ketiga, ia juga disebut sebagai perjamuan Tuhan, dan yang seterusnya, ia juga disebut sebagai jamuan Paskah, ia juga disebut sebagai Ekaristi dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Inggris Ikaris. Nah, semua maksud ini adalah berterima kasih atau bersyukur. Nah, juga kalau kita lihat dalam beberapa teks Alkitab, terimanya dalam Perjanjian Baru yang berhubungan dengan perjamuan suci ini, terdapat beberapa Alkitab yang berhubungan dengan perkara ini. Yang pertama kita lihat dalam Injil Matius 26 ayat 17 hingga 30, Markus 14 ayat 12 hingga 26, dan Lukas 22 ayat 7 hingga 12, dan 1 Korintus 11 ayat 23 dan hingga 33. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan saya akan memilih 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 31 untuk kita baca sebagai dasar acara kita pada pagi hari ini. Dan saya akan membaca bahagian ini untuk kita, dan saudara akan melihat dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, semua denominasi ataupun aliran gereja Kristen mengadakan perjamuan suci, dan mereka percaya bahwa roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus, dan anggur yang mereka minum melambangkan darah Kristus. Nah, perjamuan suci berawal dari perjamuan Paskah orang Yahudi untuk memperingatkan bagaimana malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel yang telah disapu dengan darah domba, sehingga semua anak sulung mereka terselamat, tetapi semua anak sulung orang Mesir habis dimusnahkan. Nah, selain daripada itu, perjamuan suci juga ataupun perjamuan Paskah adalah untuk memperingatkan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Yahudi melakukan perjamuan Paskah ini setiap tahun di setiap keluarga, yaitu pada hari raya Paskah. Nah, Tuhan Yesus juga mengadakan perjamuan Paskah sebelum dia berpisah dengan para muridnya, dan juga sebelum dia menuju ke salib, yaitu pada masa persiapan Paskah orang Yahudi di Yerusalem. Nah, pada waktu itulah Tuhan Yesus menthabiskan
Paskah Kristen, di mana ia berkata, roti melambangkan tubuhnya dan anggur melambangkan darahnya. Jadi Paskah Kristen ataupun perjamuan suci adalah untuk memperingati kematian Kristus dan bukan lagi untuk memperingati keluarnya orang Israel dari Mesir. Oleh sebab itu perjamuan suci mempunyai makna yang sangat dalam. Itulah sebabnya ia diperintahkan untuk dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dan gereja sampai pada hari ini. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan saya akan membawa kita melihat dua makna maksud perjamuan suci menurut orang Kristen. Nah, yang pertama kita akan lihat yaitu sebagai peringatan akan kematian Yesus. Dan kita melihat ini dari perspektif masa lalu ataupun masa lampau. Nah, mengadakan perjamuan suci merupakan perintah dari Tuhan Yesus untuk memperingati kematiannya. Nah, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, dia mengadakan satu majelis jamuan makan bersama dengan muridnya. Nah, di dalam majelis tersebut Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya serta memberikannya kepada murid-muridnya. Roti yang mereka makan melambangkan tubuh Kristus yang diserahkannya bagi mereka, dan anggur yang mereka minum yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Ketika Tuhan Yesus bercakap tentang darahnya adalah darah perjanjian, ini menunjukkan bahwa Yesus menabiskan semua perjanjian baru, yaitu yang berbeza dengan perjanjian lama. Perjanjian lama disahkan oleh darah domba, manakala perjanjian baru disahkan oleh darah Kristus. Jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa dapat dicapai dengan persembahan korban binatang, manakala dalam perjanjian baru pengampunan dosa dapat dicapai melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, jadi waktu Tuhan Yesus bercakap tentang darahnya, ini berarti bahwa dia sedang bercakap tentang kematiannya. Jadi perjamuan suci yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dan gereja sampai pada hari ini memperingati kematian Kristus. Dan sama seperti perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan perintah itu juga disampaikannya kepada Rasul Paulus untuk dilakukan ataupun untuk diteruskan dengan satu tujuan, yaitu untuk memperingati kematian Kristus. Jadi mengadakan perjamuan suci bukanlah hanya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus saja, tetapi juga memperingati kasih Allah yang sangat besar kepada dunia ini ataupun kepada semua umat manusia. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, inilah pandangan arti maksud perjamuan suci pada masa yang lampau ataupun pada masa lalu. Dan hal yang kedua, perjamuan suci sebagai sarana untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang. Nah, kita lihat ini dari perspektif pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, Waktu orang Kristen mengadakan perjamuan suci, makan roti dan minum anggur, berarti mereka sedang memberitakan kematian Tuhan kepada dunia ini sampai ia datang. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mengapa sewaktu kita makan roti atau minum anggur perjamuan suci dikatakan kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang? Karena roti perjamuan yang kita akan makan adalah lambang tubuh Kristus, dan anggur yang kita akan minum adalah lambang darahnya. Jadi perjamuan suci yang dilakukan oleh orang Kristen sampai pada hari ini, bahkan sampai Kristus datang kembali, merupakan sebuah kesaksian terhadap kematian Yesus atas dosa manusia. Nah, secara tidak langsung setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan suci, kita sedang mengistiharkan, memberitakan kepada dunia bahwa Yesus telah mati bagi dosa umat manusia. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, inilah makna perjamuan suci pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Jadi kesimpulan daripada firman Tuhan ini, bahwa perjamuan suci mempunyai makna yang sangat dalam di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, satu perintah untuk memperingati kematian Yesus. Dan yang kedua, bersatunya setiap pribadi orang percaya dengan Kristus. Dan yang ketiga, mengingatkan keselamatan kita. Dan yang keempat, satu perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Dan yang kelima, mengingatkan betapa pentingnya persekutuan. Karena
Dengan adanya persekutuan, kita akan semakin mengenal keselamatan daripada Allah. Kita akan belajar saling menerima antara satu dengan yang lain, dan di dalam persekutuan kita akan bertumbuh. Dan yang keenam, mewujudkan pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah penjelasan daripada firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus meneguhkan pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, baiklah kita akan meneruskan acara kita. Jadi saya percaya kita sudah bersedia di tempat kita masing-masing, dan kita akan meneruskan acara kita. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperingatkan Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita kematian Yesus di atas kayu salib. Roti yang kita akan makan ini melambangkan tubuhnya. Anggur yang kita akan minum melambangkan darahnya yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Dan semua jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya di hadapan Tuhan maupun di hadapan umum, dipersilakan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini pada pagi ini. Nah, sebelum kita makan dan minum daripada perjamuan ini, baiklah kita terlebih dahulu memeriksai diri kita masing-masing dan mengaku dosa kita kepada Tuhan, supaya kita jangan menghadap meja Tuhan ini tanpa bersedia. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita diam sejenak dan tunduk kepala kita di hadapan Tuhan sambil kita berdoa, serta merenungkan kembali betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Dia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Mengucap syukurlah kepada Allah karena kasih-Nya yang besar kepada kita, karena melalui kematian Kristus kita telah ditebus, menerima pengampunan yang sempurna dan keselamatan yang kekal. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, dan saya minta supaya Pastor Lili akan pimpin kita di dalam doa pengucapan syukur atas roti dan air yang kita akan minum sebentar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini, bahkan bagi setiap diri manusia yang percaya kepadamu, sehingga Engkau telah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kami, menebus kami, dan kami dapat beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan-Mu pada pagi hari ini, kami terlebih dahulu mengucapkan syukur untuk roti yang menjadi lambang bagi tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami, dan air yang menjadi lambang bagi darah-Mu untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dimanapun setiap diri umat-Mu, jemaat Tuhan yang turut serta mengambil bagian di dalam perjamuan ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas doa yang telah dinaikkan. Jadi baiklah kita bersedia bersama-sama. Jadi kita ambil roti kita masing-masing dimanapun kita sudah menyediakan roti, kita ambil semua dan kita pegang terlebih dahulu. Nanti kita akan makan bersama-sama. Kita akan mula. Tuhan Yesus mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama makan roti. Oke, terima kasih.
Dan acara kita seterusnya, kita semua ambil cawan air yang ada pada kita. Kita pegang seperti yang tadi, kita pegang terlebih dahulu. Oke, semua sudah bersedia? Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Terima kasih untuk kita semua yang telah mengambil bahagian dan Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa sekali lagi. Jadi saya akan memimpin kita di dalam doa penutupan dan doa berkat untuk kita pagi ini. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini sekali lagi, di mana pada pagi hari ini kami mengingatkan kembali apa yang Engkau telah lakukan di atas kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu, semata-mata karena Engkau telah mengasihi kami umat manusia. Kami tahu pengorbananmu yang begitu besar, kami tidak dapat membalas semuanya itu dengan kekuatan kami, selain kami memberi hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya yang teragung, yang terbesar Engkau lakukan di atas kayu salib. Engkau mati karena dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas segala-galanya. Tanpa kematian-Mu, maka hidup kami akan menjadi sia-sia. Tapi ketika Engkau mati di atas kayu salib, dan hidup kami berarti di hadapan Tuhan, dan semua kami yang percaya berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas pengorbanan-Mu, kematian-Mu yang Engkau telah lakukan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami semua yang telah menyerahkan hidup kami, yang telah memberi hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berjalan di dalam dunia ini, kami mengharungi berbagai tantangan cabaran yang ada. Oleh sebab itu kami percaya, kami mohon supaya Engkau menyertai kami, menuntun kami semua. Dan karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pelindung bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus bersyukur karena kami telah menerima pelindungan dan kemenangan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau telah mati bagi kami dan bahkan untuk seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang terlibat dalam perjamuan ini pada pagi hari ini. Dengan kesempatan ini juga kami berdoa, mengingatkan saudara dan saudari kami yang belum menerima Engkau, yang belum percaya ataupun yang belum menyerahkan hidup mereka kepadamu, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Kami percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk datang kepada mereka, untuk menyentuh hati mereka, untuk menyadarkan mereka dan membawa mereka kembali kepadamu, supaya kami sama-sama menerima Engkau dan nama-nama menikmati anugerah Tuhan yang sangat besar itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya semua bangsa yang ada di dalam dunia ini percaya kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan berkati kami semua kemanapun kami akan pergi, apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami daripada keadaan-keadaan dunia jahat pada waktu ini, dan supaya kami sentiasa berjalan dalam perlindungan Tuhan, supaya kami sentiasa hidup dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Inilah doa dan pengucapan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Semua doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, terima kasih atas penglibatan kita semua pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.